Hai Bontins, it's been a while. Kangen banget gak sih? Tiap hari Minggu biasanya ada yang nyapa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Terus bisa nyanyi sambil liatin teman-teman kita yang pelayanan. Oh iya, inget gak sih teman kamu yang suka ketiduran waktu dengerin khotbah? Lucu juga deh kalau diinget-inget. Sayangnya sekarang kondisinya lagi kayak gini. Ketemuan lewat Zoom, ibadah juga di rumah. Bahkan kadang ada yang ibadah sambil rebahan. Yuk teman-teman, minggu ini ikut ibadahnya Bontins. Yakin deh kangennya kalian bakalan terobati. Jangan lupa ya, aku tungguin loh. Pagi Bontins. Pagi. Apa kabar nih teman-teman semua? Baik. Ingrid apa kabar Ingrid? Baik Cipel. Cipel apa kabar? Baik juga. Udah lama banget ya Grit kita gak bertukar kabar sama teman-teman remaja. Rasanya dulu kalau ditanya setiap minggu tuh bosen gitu ya. Tapi sekarang nih setelah 1 tahun lebih kita gak kebaktian bareng-bareng, rasanya ada yang beda aja ya Grit. Iya, gak kerasa ya. Udah setahun bahkan lebih dari 1 tahun kita ada di situasi pandemi kayak gini. Mulai dari pasca tahun lalu, Natal tahun lalu, sampai kemarin pasca terakhir juga kita masih di situasi pandemi kayak gini. Tapi itu bukan jadi alasan kita buat gak semangat nih Cipel. Kita harus tetap sukacita, harus tetap bersemangat karena Tuhan tuh baik banget sama kita. Iya, bener kita banget. sampai sekarang masih dikasih berkat, masih dilindungi, masih dikasihi sama Tuhan. Maka dari itu kita hari ini sama-sama berdiri di sini, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan segenap sukacita. Iya, kayak tema kita hari ini nih Grit, komunitas pembawa kabar baik. Kabar baik yang kayak gimana nih Cipel? Kabar baik karena kita kan sekarang masih dalam masa penantian nih teman-teman. Kita sedang menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Nah, sebagai orang percaya, kita ini ada di dunia ikut serta dalam membawa misi Allah. Apa sih misi Allahnya? Misi Allahnya adalah memperjuangkan kerajaan Allah di dunia ini. Nah, tapi apa yang harus kita lakuin nanti? Kita bakal belajar bareng-bareng lewat khotbah yang bakal dibawain oleh Kak Kris. Nah, sekarang kita mau mulai kebaktian kita mau sama-sama bangkit berdiri. Gak boleh ada yang lesu-lesu, harus semangat semuanya. Ayo kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau angkat pujian pertama kita, Ku Masuki Gerbangnya.
duduk. Teman-teman, saat ini kita mau sama-sama datang ke hadapan Tuhan. Kita mau mengakui setiap dosa dan kesalahan yang sudah kita lakukan, karena kita pun tidak luput dari kesalahan. Seperti yang terdapat dalam Mazmur 32 ayat 5, "Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku." Mari teman-teman, kita mengambil waktu teduh sejenak untuk mengakui setiap dosa yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami datang ke hadapan-Mu untuk mengakui setiap dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Ampuni setiap kesalahan kami yang menyakiti hati orang-orang di sekitar kami, terutama menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang tolong kami supaya kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan kami dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan memohon ampun. Amin. Untuk kita umatnya yang telah mengakui segala dosa yang telah kita perbuat, mari kita dengarkan berita anugerah. Teman-teman diundang buat bangkit berdiri. Berita anugerah kita diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 9-10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai dosa-dosa kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai teman-teman. Salam damai. Salam damai. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama menyatakan kalau kita suka memberitakan cerita mulia, cerita tentang Tuhan Yesus. Kita angkat pujian, ku suka menuturkan. Cerita Tuhan Yesus.
Mari rekan-rekan remaja, kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang kudus, kami mengucap syukur Tuhan walaupun di rumah masing-masing Engkau tetap menyertai kami. Sekalipun kami terkadang tidak melihat penyertaan itu karena kami terfokus pada masalah kami masing-masing, namun tidak mengubah kenyataan bahwa penyertaan-Mu selalu ada bagi kami dan keluarga. Tuhan, bila sebentar kami hendak mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya Tuhan, dan mencoba mengaplikasikannya dalam kehidupan kami, biarlah Engkau yang menolong melalui Roh Kudus-Mu yang sudah ada dalam hati kami. Kau yang berkati lidah dan bibir hamba-Mu yang akan berbicara, biarlah dia dapat berbicara dengan bahasa yang mudah dimengerti. Kau juga yang berkati anak-anak-Mu di rumah masing-masing Tuhan, Kau yang buka hati dan pikiran mereka, sehingga benih firman Tuhan dapat tumbuh dan dapat berbuah Tuhan yang buahnya dapat mereka nikmati dan komunitas sekitar mereka juga menikmati. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman dan perenungan ini hanya kami serahkan, hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Rekan-rekan remaja, saya mengajak kita bersama untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Pasal yang pertama ayat 6-8. Kisah Para Rasul 1 ayat 6-8. Saya akan membacakan buat kita bersama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop Yesus terangkat ke sorga. Saya bacakan buat kita bersama. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Rekan-rekan remaja yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada minggu ini adalah komunitas pembawa kabar baik ya. Dan dari firman yang telah kita baca tadi ya, kita lihat bahwa kronologinya ketika Yesus sudah bangkit, kemudian dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, sekarang waktunya dia untuk terangkat ke sorga. Nah, di situ ada satu perjumpaan dengan orang banyak. Jadi bukan hanya murid-murid tapi dengan orang banyak ya. Dan saya mengajak kita untuk membaca kembali ayat yang ke-6, kemudian kita merenungkan karena di situ ada satu harapan yang sebetulnya salah ya. Di catatan saya tulis sebagai the false hope ya. Beda dengan film Star Wars yang sering saya nonton yaitu A New Hope ya. Jadi ada satu harapan yang sebetulnya seolah-olah tuh jadi tidak menjadi realita bagi para murid-murid yang berkumpul di situ ya. Karena mereka bertanya di situ kepada Yesus, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi harapan bagi mereka ketika Yesus mati timbul sebuah kekecewaan bahwa mereka berpikir bahwa Yesus ini datang, kemudian mereka berharap bahwa kerajaan Israel ini akan bisa dibilang merdeka ya, bisa independen dari jajahan Roma ketika itu. Jadi mereka melihat Yesus ini sebagai pahlawan yang akan mengumpulkan orang-orang, kemudian ya melawan penjajahan. Tapi kita tahu bersama bahwa bukan itu alasan Tuhan datang ke dunia. Ya alasan Tuhan datang ke dunia adalah menebus dosa kita. Dan itu yang tidak dipahami oleh orang-orang ketika itu ya. Kemudian mereka juga salah memahami kerajaan Allah. Mereka pikir kerajaan Allah adalah kerajaan Israel yang bisa bangkit lagi mungkin ketika mereka baca kitab para nabi, mereka pikir Yesus ini akan bikin kerajaan kembali seperti pada zaman Daud atau pada zaman Salomo. Tidak susah pada zaman itu. Ya, maka ada satu harapan yang akhirnya mereka merasa kecewa dan Tuhan menjawab dengan cara yang ya mungkin Yesus begitu ya. Kadang kalau ditanya A, jawabnya itu kadang kita nggak mengerti ya. Karena dia jawab begini, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ya seolah-olah tuh nggak nyambung dengan pertanyaan mereka. Karena pertanyaan mereka, sekarang kita bisa merdeka nggak? Ya kurang lebih seperti itu ya kalau saya bahasakan dalam bahasa kita sehari-hari ya. Jadi mereka salah memahami nih, apa sih yang dimaksud dengan kerajaan Allah ya? Atau jangan-jangan kita juga memahami kerajaan Allah itu seperti apa ya? Sebagai contoh ya, sering kalau kita berdoa atau kita mendengarkan orang berdoa kan kadang berdoanya seperti ini ya. Tuhan biarlah kerajaan Allah dapat diperluas. Apa sih maksudnya kerajaan Allah diperluas? Apakah artinya gereja ada di mana-mana? Kerajaan Allah diperluas ya? Atau jangan-jangan selama ini kita salah memahami kerajaan Allah itu seperti apa? Seperti
ketika murid-murid melihat Yesus terangkat ke sorga dan mereka salah memahami. Dan mungkin kebanyakan di antara mereka juga akhirnya kecewa karena Yesus setelah percakapan itu terangkat ke sorga. Maka apa sih yang dimaksud dengan kerajaan Allah? Nah, saya akan mengajak kita untuk melihat kembali atau melihat satu perikop yang lain, yaitu dari Roma 14 ayat 17 sampai 18. Karena di situ dijelaskan di kitab Roma pasal 14 ayat 17 sampai 18, apakah yang dimaksud dengan kerajaan Allah itu, ya. Jadi kerajaan Allah dikatakan di Roma 14 ayat 17 sampai 18, ya. Saya akan bacakan buat kita bersama. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Jadi bukan sesuatu yang fisik, ya, yang fisik kelihatannya gitu. Bukan makanan, bukan minuman, bukan juga mungkin rumah, bukan juga mungkin hal yang lain. Tetapi soal kebenaran, ada 3 di situ. Soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kemudian ayat 18-nya bilang begini, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, artinya dengan 3 cara di atas tadi, ia berkenan pada Allah dan dihormati manusia. Jadi kerajaan Allah itu bukan soal sesuatu yang kelihatan fisik, yang kita bisa lihat dengan mata kita. Namun soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi pada saat kita berdoa, kerajaan Allah diperluas, itu bukan berarti gereja ada di mana-mana, ya. Bukan berarti semua yang ornamen-ornamen Kristen itu jadi ada di mana-mana, bukan itu. Tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus, ya. Nah, tema kita kan bicara soal komunitas membawa kabar baik, ya. Kabar baik apa? Ya, kabar baik ketika Yesus datang ke dunia kemudian menebus dosa kita, dia membawa sebuah pengharapan, ya, membawa sebuah kabar baik bahwa kita ini bebas dari belenggu dosa dan kita bebas dari segala sesuatu yang bisa dibilang akan membelenggu hidup kita. Dan kita terbebas dari sebuah hukuman yang kekal, ya, dan kita akan bersama-sama dengan Bapa di surga nanti. Ya, itulah kabar baiknya, ya. Cuma di sini bukan cuma sekedar pembawa kabar baik, tapi komunitas, ya. Karena menurut saya suka dengan kata komunitas, ya. Karena komunitas itu adalah kumpulan orang percaya, ya. Saya sendiri di GKI Cimahi memiliki, ya, di gereja kami juga ada banyak komunitas anak muda sama seperti di GKI Kebonjati, ya. Jadi membawa kabar baik itu dalam bentuk yang komunal, ya, yang komunitas gitu. Kita nggak bisa berjuang sendiri, kemudian kita, ya, ekstrimnya mungkin kita pergi ke jalan, kita lihat teman-teman kita yang ada di kampus, kemudian kita bilang kabar baik itu, ya. Rasanya nggak gitu juga, ya. Tapi kita bersama-sama dengan komunitas di mana kita ada, ya. Untuk dalam konteks Anda, maka ya Anda ditempatkan di GKI Kebonjati, dan disitulah komunitas membawa kabar baik, ya. Nah, saya coba menurunkan ini dalam hal-hal yang cukup praktis, ya, tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita, ya. Kita bahas dulu soal kebenaran, ya. Waktu kita membawa kabar baik tentang kebenaran, ya, apa sih artinya kebenaran itu? Tentunya adalah kebenaran firman Tuhan, ya. Sebagai contoh, kalau kita ada dalam komunitas orang percaya, ya, dalam konteks Anda adalah di GKI Kebonjati, di saya di GKI Cimahi, kebenaran macam apa yang akan kita katakan kepada orang yang ada di komunitas kita atau jemaat yang ada di komunitas kita, ya. Nah, saya berikan contoh yang cukup sederhana dan mungkin sering kita lihat dan bahkan mungkin kita alami juga, ya. Sekarang tuh lagi rame di anak muda tentang yang namanya toxic community. Isinya adalah ngomongin orang, isinya adalah jelekin orang, ada bullying di situ, ada labeling di situ. Ada banyak hal yang kadang kita merasa nggak enak dalam hati kita. Kita dicap baik itu lewat karakter kita, ya, karakter kita dalam istilahnya dibunuh, pembunuhan karakter, ya, atau kita dicerca karena kita punya fisik yang memang, ya, fisik kita sebagaimana Tuhan menciptakan itu. Lantas apa yang terjadi pada saat di luar sana, di luar komunitas orang percaya, kita mendapatkan labeling dan bullying dan kita melakukan itu kepada orang lain misalnya. Kemudian ada orang misalkan jemaat baru datang. Kebenaran macam apa yang ingin kita katakan sama dia tentang bullying dan labeling itu? Kalau di luar sana dibilang bahwa kita atau Anda nggak pernah cukup buat komunitas kami, Anda nggak diterima, maka kebenaran yang harus ada di gereja, yang harus ada di komunitas para pembawa kabar baik ini, adalah kebenaran bahwa diri kita ini cukup buat Tuhan. Bahkan diri kita ini berharga. Kebenaran itu yang harus kita beritakan minggu demi minggu, baik itu di ibadah, baik itu di pertemuan persekutuan, atau komsel misalnya. Jadi mereka yang mendapatkan misalkan dari hari Senin sampai hari Sabtu mendapatkan labeling, bullying, baik itu terjadi di rumah, di kampus, di sekolah, dimanapun. Waktu mereka gabung dengan komunitas kalian di remaja, ada satu kebenaran yang bilang kita adalah biji matanya Tuhan. Tuhan udah melihat kita sebagai manusia yang berharga. Dia menebus kita bukan dengan barang fana, emas dan perak juga bukan.
tapi dengan darahnya. Kebenaran yang lain juga banyak. Ya, kita bisa ceritakan itu. Ya, ada orang, mungkin ada anak muda yang merasa nggak pernah cukup. Apa yang dia lakukan selalu salah, baik itu di rumah, baik itu mungkin di komunitas dia, di sekolah, bahkan mungkin di masyarakat. Kemudian kita terima itu, kita berikan kebenaran itu. Bahwa you are good enough. Itu tentang kebenaran. Ya. Jadi sekali lagi, memperluas kerajaan Allah kita mesti lihat dalam konteks yang membawa, ya apalagi yang akan nomor 2 nih akan saya bahas ya, adalah tentang damai sejahtera. Damai sejahtera bicara soal hidup dalam damai. Ya, di luar sana ada banyak orang yang mencurangi orang yang lainnya, atau mungkin Anda pernah mengalaminya ya, di kampus misalkan. Berusaha mengerjakan tugas di kampus dengan jujur, di sekolah dengan jujur. Kemudian nilai Anda mungkin gak memuaskan, tapi ada mungkin teman Anda juga yang mencontek katakanlah, kemudian dia dapat nilai yang baik. Kemudian Anda bingung, saya harus gimana? Kemudian muncullah mungkin pertikaian ya, hal-hal yang bikin kadang hati kita nggak enak. Pertanyaannya waktu orang percaya itu datang ke gereja, atau mungkin orang yang baru mau mengenal Tuhan, apakah mereka melihat komunitas remaja GKI Kebonjati ini sebagai komunitas yang memberikan damai sejahtera? Ya, cukup caranya ya. Caranya cukup sederhana ya. Begitu mereka datang, kita sambut. Ataupun kalau Anda baru jemaat yang baru pertama kali ya, silakan melihat-lihat kemudian apakah saya merasakan damai sejahtera itu, ya. Damai sejahtera bukan bicara soal begitu datang ada sambutan, makanan, musik atau apapun, bukan. Tapi ada satu perasaan damai dalam hati kita. Pertama ada penerimaan. Ya, dan ada begitu banyak anak remaja yang akhirnya punya problem dalam mental health-nya, depresi, stres, semudah dia tidak diterima. Pada saat kita bisa menerima dia dengan damai, dia akan merasakan bahwa saya belum pernah melihat komunitas ini di tempat lain. Ya, saya baru pertama kali merasakan sebuah komunitas yang ada penerimaan di situ. Saya diterima apa adanya. Saya tidak dihakimi. Tapi ada sebuah damai. Kita melihat mungkin kalau ngelihat satu komunitas yang damai, ya tidak saling ngomongin satu dengan yang lain, ya. Tapi yang selalu mempromosikan yang namanya damai sejahtera. Ya, damai sejahtera bukan berarti kita nggak boleh, bisa dibilang nggak boleh ribut, ya. Tapi ada istilah tuh, kadang saya dengar ya ribut rukun, ya. Mungkin di komisi remaja juga sempat ada hal-hal yang kadang bikin kita nggak setuju dengan rekan kita. Tapi kalau kita bisa menyelesaikan itu dengan damai dalam kasih Tuhan, orang akan melihat bahwa ini komunitas ini beda. Maka mereka akan merasakan yang namanya kerajaan Allah. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, sukacita. Ini agak susah ya. Mungkin agak susah karena akhirnya ditaruh di kata yang terakhir nomor 3 tentang sukacita ya. Sukacita tuh bicara bukan tentang perasaan saja ya. Jadi kalau saya baca apa sih definisi antara sukacita, kalau dalam bahasa Inggris adalah joyfulness. Apa bedanya dengan happiness ya? Mungkin saya pernah bahas beberapa waktu lalu ya di kebaktian GKI Kebonjati juga yang sama tentang apa bedanya. Ya kalau kita bicara soal bahagia ya. Bahagia itu happiness. Kita senang, perasaan kita senang gara-gara ada sesuatu hal yang kita dapatkan. Dapat hadiah atau dapat suatu penghargaan ya. Kita merasa bahagia tuh ya. Jadi kita merasa happy, kita mendapatkan sesuatu. Itu terjadi dari luar. Maka kalau kita hanya punya perasaan bahagia, kalau sesuatu yang di luar itu tidak ada, maka mulai kita merasakan sedih lagi dan merasakan hati yang tawar dan hambar. Tapi joyfulness atau sukacita itu bicara tentang apapun yang terjadi di luar sana, saya tahu bahwa hati saya ini meluap dengan sukacita. Jadi datangnya dari dalam. Ya, di kitab Filipi dikatakan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, itu kata Rasul Paulus. Dan by the way dia ngomong itu ketika dia ada dalam penjara. Bagaimana ceritanya? Dia mungkin gak happy ketika itu, gak bisa kemana-mana, gak bisa ketemu dengan murid-murid yang lain, gak bisa makan enak, tapi dia merasakan sukacita. Nah pertanyaannya adalah kalau kita adalah komunitas pembawa kabar baik, apakah kalau datang remaja ke dalam komunitas kita terima dia mengetahui kebenaran akan firman Tuhan, akan dirinya dan juga orang di sekitar dia. Kemudian dia menerima damai, apakah dia juga mendapatkan sukacita? Apakah ketika dia melewati kehidupannya misalkan dari Senin sampai Sabtu, kemudian ada persekutuan atau ada ibadah, kemudian dia merasakan sukacita yang baru. Walaupun katakanlah nilai dia jelek, kemudian ada suasana nggak enak di rumah, tapi begitu datang ke gereja, saya merasakan sukacita itu. Ketemu dengan sesama orang percaya. Dan kalau teman-teman membaca terus di Kisah Para Rasul ini, kemudian ada lagi yang namanya Jemaat Mula-Mula, ada kejadian turunnya Roh Kudus. Ketika itu mereka berkumpul, kemudian gaya hidup mereka tuh dilihat sama orang luar.
Jadi pertanyaannya adalah pada saat kita ingin memperluas kerajaan Allah, ya, ingin memberitakan kabar baik dengan komunitas kita, apa yang kita bawa? Ya. Saya bukan bilang bahwa segala fasilitas di gereja soal makanan, musik itu nggak penting, itu penting. Ya, tapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Apakah itu yang dirasakan oleh kita bersama ketika kita dalam satu komunitas? Ya, sebagai pengalaman pribadi saya bicara soal ketika melayani anak muda, kebanyakan banyak yang keluar dari komunitas. Ya, banyak yang keluar dari komunitas, aduh saya udah nggak enak lagi di sini, sudah nggak merasa disambut lagi. Ya, biasanya karena memang suasana komunitas yang tidak menyenangkan. Ya, bukan tentang hal yang lain ya, bukan tentang katakanlah bukan tentang liturgi, bukan tentang ajaran. Tapi biasanya mereka karena mereka merasa bahwa saya nggak ngerasain seperti di rumah. Ya, karena saya punya satu ilustrasi ya, bahwa komunitas gereja itu harusnya sama seperti rumah. Ya, ketika kalau ada anggota keluarga yang diterima, yang kalaupun dia ada kejadian dia sakit, mungkin kalian juga pernah ngerasain malas di rumah waktu disuruh bersihin rumah juga malas gitu kan. Tapi kan tidak mengubah kenyataan bahwa kita adalah anggota keluarga di situ. Kalau kita diterima sebagai anggota keluarga dalam hal ini seperti home, kalau misalkan katakanlah ya, saya baru punya anak usia 7 bulan ya, kalau dia udah besar, katakanlah beberapa waktu yang akan datang ada PS6 ya, saya nggak tahu nanti ada PS6 atau enggak, tapi katakanlah ada PS6. Kemudian dia ngelihat tetangga sebelah punya PS6. Apakah besok dia langsung pulang ke rumah tetangga? Ya enggak dong. Karena dia adalah anggota keluarga di rumah saya sebagai anak. Ya. Jadi itu yang harus kita bawa dalam komunitas kita. Komunitas membawa kabar baik. Komunitas yang bisa memberikan arti dalam kerajaan Allah yang sebenarnya, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Ya. Sehingga pada saat itu kita berkumpul, kita dapat membawakan 3 hal tersebut, maka yang lainnya itu jadi hal yang nggak terlalu penting. Ya, katakanlah kalau udah ada kebenaran, damai sejahtera, sukacita, mau datang ke gereja, mau ada makanan, nggak ada makanan, tetap datang karena saya merasa disambut. Saya merasa mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Saya merasa damai. Saya juga merasakan sukacita. Ya, sehingga hal yang lain itu jadi nomor 2. Ya, katakanlah ada nanti ketika onsite ya, misalkan ya ada kegiatan. Ya, kalau kita terfokus pada hal-hal yang sifatnya fisik seperti makanan dan minuman, tanpa kita memikirkan adakah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Ya, seperti itu. Ya, maka kiranya firman Tuhan ini dapat menolong kita bersama. Apakah saya sebagai orang Kristen yang dosanya sudah ditebus, yang baru saja kemarin merayakan Paskah, apakah saya adalah orang yang membawa kabar baik? Dan saya harus melakukannya bersama-sama dengan komunitas saya. Maka kalau Anda yang mendengar yang memiliki katakanlah posisi dalam komisi remaja, mulailah memikirkan baik itu kegiatan, baik itu suasana dalam komisi remaja. Apakah ada kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Pada saat itulah Anda menjadi komunitas membawa kabar baik. Dan buat Anda yang mungkin yang baru saja bergabung, atau yang jemaat sudah lama, ya, tapi sekarang mungkin ketika diminta untuk pelayanan masih ogah-ogahan, mungkin sekarang kalau Anda sudah merasakan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita, waktunya Anda buat memberi, buat melayani orang lain. Kalau Anda sudah merasakan bahwa it feels like home, ya kan? Nah, cobalah bagi Anda untuk coba memberi, untuk melayani. Ya, sebagai contoh dulu kalau kita waktu masih kecil disuruh beres-beres nggak bisa, karena bisanya ngotorin doang, ya nggak? Tapi kita merasakan kasih di rumah kan? Nah, sekarang udah usia remaja mungkin ya, ada juga mungkin yang pemuda juga yang beribadah di kebaktian online ini, kan sudah tidak bisa lagi pasif, tapi kita aktif ya untuk melayani orang lain. Mencoba memberikan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Ya, kiranya perenungan ini dapat menolong kita bersama untuk menjadi komunitas pembawa kabar baik. Amin. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap, bukan surya ku harapkan, karena surya kan menyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa
Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaktian online pertama kali yang boleh berlangsung di Komisi Remaja GKI Kebonjati. Kami mengucap syukur untuk proses yang terjadi, kemudian penyelenggaraan kebaktian juga yang sudah terjadi Tuhan. Kau yang senantiasa memberikan para pengurus dan juga aktivis di Komisi Remaja GKI Kebonjati dengan semangat yang baru Tuhan dan tetap terus melayani walaupun masih di masa pandemi ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk keberlangsungan kebaktian ini selanjutnya Tuhan. Kau yang berikan ide yang baru bagi para pengurus Tuhan sehingga dapat memberikan ibadah yang dapat membawakan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita Tuhan kepada para jemaat yang masih berada di rumah masing-masing. Kami juga berdoa untuk perkara akademis kami masing-masing. Kami secara khusus berdoa untuk jemaat yang memasuki kelas 12 Tuhan yang akan masuk di universitas. Kau yang berkati mereka, Kau yang berkati setiap ujian yang akan mereka hadapi Tuhan, baik itu masuk ke kampus negeri maupun kampus swasta. Kami berdoa untuk ujian-ujian sekolah yang mungkin mereka sedang melewatinya atau sudah melewatinya Tuhan, kami mengucap syukur juga. Kami berdoa juga untuk setiap program yang ada di Komisi Remaja GKI Kebonjati, program persekutuan, program olahraga bersama, apapun itu Tuhan, kami selalu mengalaskan hanya di dalam penyertaan-Mu saja Tuhan. Biarlah komunitas ini, biarlah program-program ini dapat mendatangkan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk proses vaksinasi yang masih berlangsung. Kau yang berkati setiap tenaga medis, Kau yang berkati setiap proses, mulai dari pendaftaran, penyelenggaraan vaksinasi, yang pertama, yang kedua, dan setiap hal yang boleh kami sebagai negara kami lakukan Tuhan melalui para pemimpin kami. Kau yang berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka, sehingga mereka dapat memimpin negara ini melewati krisis pandemi Tuhan yang sudah 1 tahun berlalu. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap dari kami berdoa untuk diri kami sendiri, untuk setiap berkat, biarlah kami dapat melihat dengan mata yang baru Tuhan, setiap berkat yang Kau telah berikan kepada kami. Kami berdoa buat anggota keluarga kami yang mungkin masih dalam keadaan sakit, dalam keadaan ekonomi yang tidak baik Tuhan. Hanya Engkau saja yang memulihkan Tuhan, sehingga kami dapat selalu berharap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, doa syafaat yang jauh dari sempurna ini hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Teman-teman remaja sekalian, saya sungguh bersuka cita bahwa hari ini akhirnya kita melaksanakan kebaktian online remaja GKI Kebonjati untuk pertama kalinya. Saya harap teman-teman semua bisa mengajak teman-teman lainnya yang belum tahu kebaktian remaja online ini. Tuhan memberkati. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diberikan kesempatan untuk menyampaikan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Mazmur 86 ayat 12 demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Bagi teman-teman sekalian, persembahan dapat juga diberikan melalui transfer maupun melalui QR Code seperti yang tertera di layar. Teman-teman, mari kita berdoa.
Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di sorga, oleh karena kasih, karunia, dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu hanya karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di sorga, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami hendak memberikan persembahan berupa uang yang sudah kami siapkan dari rumah kami masing-masing. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, agar supaya persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayanan-Mu, dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Dan ajarlah kami terus untuk tahu mengucap syukur dalam segala hal, terutama tahu mempersembahkan tubuh kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kayak yang tadi ini udah disampaikan di khotbah, kalau misalnya masing-masing dari kita ini Cipel punya tugas dan panggilan untuk memberitakan kabar baik. Karena mungkin banyak dari di luar lingkungan kita itu mungkin dibully atau misalnya mereka punya hubungan yang gak baik atau mereka itu merasa rendah diri. Nah di sini tuh waktunya kita buat ngasih tau ke mereka kalau kamu tuh good enough loh, kamu itu berharga loh di mata Tuhan gitu. Karena kita pun gak bisa ngelakuin hal itu sendiri ya Grit. Kita perlu komunitas yang baik di mana kita bisa saling mendukung, saling membangun supaya nantinya kita bisa bawa kabar baik itu keluar ke teman-teman yang ada di luar sana. Iya, karena apa? Karena Tuhan udah mengutus kita Cipel ke dalam dunia ini. Maka dari itu sama-sama dengan penuh semangat kita bawa lagu terakhir kita, Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Sebagai umat yang telah menerima damai sejahteranya, maka selayaknya kita pun menjadi umat membawa damai sejahtera bagi sesama dalam kehidupan kita masing-masing. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya.
Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.